wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. dan selamat pagi Bapak Ibu yang ada di hadapan saya. Mohon izin nggih Bapak, Ibu. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Surabaya untuk berada di antara tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Maidia dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Surabaya. Dan di samping saya ada Dokter Brilian Margalin SPPK MKes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Media. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir berada di tengah-tengah Alhamdulillah. kita untuk acara Bincang Sehat Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Nah, di bulan Juni ini dok, di khususnya di tanggal 14 Juni, itu merupakan Hari Donor Darah Sedunia gitu dok. Betul. Jadi ini tanggal 14 Juni Bapak Ibu. Itu bagi Bapak Ibu semua yang rajin donor darah harusnya ini tahu. Jadi pada tanggal 14 Juni ini ada Hari Donor Darah Internasional. Jadi ini hari pertama kali Bapak Karl Landsteiner ini menemukan golongan darah ABO. Jadi di sini kita nanti bisa tahu golongan darahnya apa. Ya, untuk manfaat dari donor darah sendiri itu apa sih dok sebetulnya? Ya, donor darah ini kalau Bapak Ibu sering ya, jadi manfaatnya ada banyak. Terutama ada namanya pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi sebelum dilakukan pengambilan darah, itu biasanya ada pemeriksaan dulu ya oleh dokter. Jadi ditanyakan bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya, terus ada pemeriksaan laboratoriumnya, dicek hemoglobinnya ya. Jadi karena ini mau disumbangkan darah, itu dilihat dulu darahnya cukup apa tidak. Terus kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium penyakit menular. Jadi hepatitis B, C, HIV, sipilis. Jadi sambil donor itu kita bisa tahu kesehatannya pendonor. Juga ini karena donor darah itu darahnya dikeluarkan itu ada menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Dan juga untuk yang gemuk ya kayak saya gini ini bisa menurunkan kalori. Jadi itu membakar kalori karena mengeluarkan darah dan tubuh dipaksa untuk memproduksi darah lebih banyak. Seperti Baik. itu. Sebenarnya manfaat donor darah itu sangat banyak sekali ya dok. Sangat banyak ya, kalau dengan donor darah ini bisa berguna untuk diri sendiri, juga berguna untuk orang lain, terutama pasien-pasien yang membutuhkan. Kalau untuk misalnya hari ini saya donor darah, kira-kira dalam setahun itu kita bisa donor darah itu maksimal sampai berapa kali nih dok? Nah ini ya, jadi kalau donor darah itu ada dua. Ada donor darah eh, ini ya, semua Next slide. komponen darah, jadi whole blood ya. Jadi itu boleh sebulan 2 kali. Itu whole blood. Jadi semua darah disumbangkan. Tapi ada juga namanya donor darah aparesis. Itu yang disumbangkan itu cuma platelet atau plasma. Nah kalau platelet plasma ini 2 minggu boleh, per 2 minggu. Jadi kalau misalnya setahun ini bisa 26 kali. Nah tergantung yang mana yang dikerjakan. Baik, baik. Kalau misalnya nih dok di masyarakat kan berkembang kayak mitos-mitos seperti itu ya dok. Misalnya kalau donor darah itu kan sakit, apalagi sudah ngelihat jarumnya sekian gitu gitu. Terus nanti kalau habis donor darah apakah kondisi tubuhnya itu lemas? Terus nanti apakah langsung jadi anemia? Apakah mitos seperti itu benar atau tidak sih dok? Nah ini mitos-mitos seperti ini yang harus mungkin perlu dibenain ya persepsinya. Jadi darah itu
kalau pada orang yang sehat itu akan diproduksi selalu ya. Jadi dan itu insya Allah tidak akan membawa kerugian. Jadi apakah nanti itu bisa anemia ataukah itu kurang darah? Karena pada waktu pengambilan itu selalu akan dicek dulu jumlahnya pengambilan sesuai dengan kantong itu maksimal 350 cc. Dan itu biasanya diperhitungkan dengan berat badan seseorang. Jadi berat badan seseorang itu minimal untuk syarat donor darah itu minimal 50 kilo ya. Jadi dengan 50 kilo itu kalau volume darahnya kalau dikalikan 70 kurang lebihnya 3.500 cc. Dan itu kalau misalnya diambil 350 cc itu cuma 10%-nya. Jadi tidak akan sampai kurang darahnya. Terus kemudian juga ada yang namanya itu pasca donor itu ada mungkin semacam kayak takut ya, takut darah, terus kemudian pingsan, terus kemudian mungkin takut disuntik. Nah, gejala-gejala ikutan seperti itu biasanya bisa kita siapkan dulu dengan mental ya. Jadi sebelum pengambilan darah kita lakukan edukasi dulu. Makanya kalau misalnya orang yang sudah sering donor darah Mbak Mai, itu biasanya itu akan secara psikologis akan lebih siap gitu. Ya. Mitos tersebut berarti tidak benar ya dok, karena Betul. cuman 10% nih darah kita dan akan diproduksi kembali oleh Betul, sel-sel kalau itu darah. donor darah secara keseluruhan, itu dalam 2 bulan, darah itu akan kembali volumenya diproduksi oleh tubuh. Seperti itu. Baik, baik. Untuk ini dok, kan misalnya kita mendonorkan darah ke PMI mungkin atau ada event tertentu, itu kan kita tidak menerima biaya apapun atau gratis ya dok. Kenapa pada saat pasien memerlukan darah, itu pasien harus membayar dengan nominal tertentu dok? Nah ini ya, jadi memang dalam undang-undang Permenkesnya itu tidak diperbolehkan kita menjual belikan darah ya. Jadi tapi istilahnya itu mengganti biaya proses. Jadi selama untuk proses untuk pengolahan komponen darah itu ada biaya-biaya yang diperlukan untuk men-screening apakah darah ini sehat, terus kemudian juga untuk pemeriksaan proses pengolahan darah itu juga membutuhkan biaya. Dan itu di Permenkes istilahnya ditetapkan dibebankan ke donor, jadi ke resipien, jadi resipien yang menerima darahnya. Dan tapi kalau sekarang ini di era BPJS biasanya itu ditanggung juga oleh BPJS, sehingga pasien yang menerima darah itu sudah ditetapkan di paketan BPJS dan masuk ke tagihan BPJS. Jadi pada intinya tetap membayar, tapi dibebankan ke rumah sakit dan ke BPJS. Jadi untuk pasien tidak membayar seperti itu, Mbak Maida. Berarti itu sebetulnya bukan untuk membayar ya dok, tapi untuk mengganti biaya misalnya untuk pemeriksaannya, untuk agar darahnya itu tetap dalam kondisi yang baik seperti itu ya dok. Ya, jadi untuk menjamin kualitas dari darahnya, terus kemudian itu untuk biaya proses ya ada BHP-nya kantong darahnya, terus kemudian ini ya, jadi memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan. Agar kualitas darah yang kita berikan juga optimal dan bisa berguna untuk resipien atau penerima darah tersebut ya dok. Kalau untuk donor darah itu biasanya bisa dilakukan di mana saja sih dok?
Nah, sekarang itu memang kalau donor darah rutin itu bisa dikerjakan di UTD. Jadi kalau di Surabaya ini di eh, Embong Ploso ya. Jadi di kantor UTD Surabaya itu di UTD PMI Surabaya. Tapi sekarang dengan adanya kerjasama yang semakin meningkat, itu secara berkelompok bisa. Misalnya ini rumah sakit mata mau mengadakan donor darah, itu bisa memanggil UTD PMI untuk mengadakan donor darah secara massal. Jadi sekarang juga bisa dilakukan donor darah di mall, ya di rumah sakit ataupun di mana saja itu sudah bisa seperti itu. Nah, tapi harus melakukan kerjasama dulu dengan UTD PMI, UTD PMI PMI. tentunya ya dok. Gitu. Baik, baik. Kalau misalnya nih kita misalnya sudah rutin donor darah, terus apa sih keuntungannya buat kita dok? Misalnya apakah kita mendapatkan kartu kah atau apa dari PMI gitu dok? Yang menandakan bahwa kita sudah melakukan rutin donor darah. Dok. Oke, jadi kalau Bapak Ibu semua sudah menjadi donor rutin, itu bisa bergabung dengan istilahnya Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Perhimpunan Donor Darah Indonesia ini secara mandiri, jadi rutin itu bisa mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi itu dalam setiap 2 bulan eh, donor, berarti setahun bisa 6 kali ya. Jadi 6 kali ataupun ya 4 kali setiap 3 bulan ya. Itu kalau misalnya sampai 10 kali itu akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Sertifikat Satya Rencana Kebaktian Sosial. Dan itu nanti bisa diberikan oleh pejabat. Jadi kalau misalnya ini eh, dengan gubernur ya, jadi ini kalau 50 kali dengan Bukoviva sama mantan Bapak Imam Utomo ya. Kalau misalnya sampai sudah 100 kali, ini nanti bisa yang nyerahkan itu presiden sendiri. Jadi ataupun Bapak Wakil Presiden itu juga kadang menyerahkan ya, seperti itu. Jadi ada bentuk penghargaannya, rewardnya lah ya dok ya kepada Betul. Ya, pendonor itu sendiri. sekalian bisa salaman sama pejabat. Benar, benar, benar dok. Bapak Ibu, mungkin sedikit penjelasan mengenai donor darah. Apakah ada yang mau dibagikan atau ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Oke Bapak, non sewu bisa disebutkan namanya nji? Terima kasih. Selamat pagi dokter. Pagi. Saya kira-kira sudah sekitar 80-an 3 donor darah ya. Oh, alhamdulillah. Ya setelah saya pensiun itu saya sudah tidak bergabung lagi dengan komunitas yang ada di kantor saya. Ya. Tetapi karena saya ada sisi historis yang harus saya donorkan walaupun itu hanya setetes ya. Karena saya punya pengalaman yang cukup sedih lah ya. Oke. Nah, sehingga saya mencoba untuk tetap aktif ya walaupun hanya setetes itu saya donorkan gitu ya. Nah, tetapi setelah saya 5 tahun tidak donor darah, saya ingin tetap mendonorkan ya. Tetapi saya mendapatkan satu bukan penolakan, tapi memang kalau sudah tidak aktif lebih daripada 3 tahun itu tidak direkomendasikan gitu. Dan apa benar padahal saya sendiri merasa saya masih sehat gitu. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Irianto. Pak Irianto. Ya, ini Pak Irianto ini awalnya donor aktif di UTD nggih. Ya, kemudian karena sebab suatu hal itu
tidak disarankan lagi untuk donor darah gitu ya Pak. Jadi memang tujuannya awal itu donor darah itu supaya bermanfaat Bapak Ibu. Jadi hidup kita itu insya Allah supaya bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain ya. Dengan cara apapun kita itu bagaimana niat kita itu supaya bisa diterima ya oleh Allah ya oleh saudara-saudara kita. Dan itu memang ada persyaratannya Pak. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin dari sisi pendonor ataupun resipien yang harus diperhatikan. Jadi memang untuk donor darah sendiri pun itu karena memang ini sedikit tindakan yang invasif ya. Jadi donor darah ini kalau misalnya ada sesuatu yang tidak cocok ya, atau entah golongan darahnya, entah mungkin ada penyakit sesuatu ya, itu memang sementara bisa ditunda dulu Pak. Jadi mungkin untuk selanjutnya itu bisa dikonsultasikan. Jadi di sana di UTD itu bisa melihat jadi perkembangan penyakitnya seperti apa ya. Ya mudah-mudahan saya doakan Pak Irawan ya. Jadi Pak Irianto ya nanti bisa aktif lagi sebagai pendonor. Itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Pak Rianto atas cerita singkat dan tanggapannya. Apakah ada pertanyaan atau mungkin sharing cerita pengalaman Bapak Ibu mengenai donor darah? Sepertinya sudah cukup jelas dokter tentang donor darah. Ya semoga berguna ya Pak Mai. Apalagi ini kan donor darah hal yang tidak asing gitu. Dok. Ya apalagi kalau di kota besar ini mungkin setiap bisa update ya. Jadi sekarang itu bisa dibuka di website ya. Jadi kebutuhan kantong darah itu kalau di Rumah Sakit Mata ini memang tidak banyak. Tapi di Sutomo itu sangat banyak. Jadi sehari itu bisa 2.000 kantong dibutuhkan untuk di rumah sakit ya. Dan itu kasusnya sangat beragam. Ya kalau di kota besar aja kebutuhannya segitu besar. Tapi karena sebarannya tidak merata, kadang di kota-kota kecil seperti di Pasuruan, saya praktek di Pasuruan itu aksesnya cukup jauh. Jadi untuk mengambil darah itu juga kesulitan donor. Makanya dengan ada acara seperti gini, kita mengetuk hati Bapak Ibu semua supaya jika misalnya keadaannya memungkinkan bersedia untuk mendonorkan darahnya. Jadi tidak ada ruginya sama sekali ya dok untuk donor darah itu. Insya Allah bermanfaat untuk diri kita si donor, juga bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Baik. Untuk ini dok, pesan untuk masyarakat khususnya kami dok terkait donor darah. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap sehat, ya, tetap bahagia, tetap semangat, ya, dan jika misalnya mampu, ya, itu dan ini ada kita kegiatan donor darah yang bisa membuat Bapak Ibu semua sehat, ya, dan juga bisa membantu orang lain. Seperti itu aja dari saya pesannya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dokter Brilian atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekian bincang sehat pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada bincang sehat kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.